Qala Allahu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa khatib berwasiat untuk khatib pribadi dan untuk jamaah sekalian agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setiap manusia pasti di dalam usahanya ingin untung dan tidak ingin rugi. Semua kita sepakat. Apabila seseorang menjalankan sebuah usaha di dunia ini, pasti yang dicari dalam usahanya adalah keuntungan, kesuksesan yang dia raih. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwasannya kebanyakan manusia hanya menerapkan hal ini di dalam perkara dunia saja. Ingin untung ketika usaha beramal, apapun usahanya ingin untung, dan ini hanya diterapkan untuk masalah dunianya saja. Sedangkan untuk masalah akhirat, dia hanya merasa cukup dengan apa adanya. Dengan sekedarnya saja. Ini urusan akhirat. Urusan dunia ingin untung maksimal dalam usaha. Akan tetapi ketika dia beramal untuk mempersiapkan diri, yaitu yang berkaitan dengan akhirat, maka dia katakan cukup ala kadarnya. Dan ini ya realita dan kenyataan yang kita saksikan saat ini. Dan ini merupakan kaum muslimin bentuk real ya dari bagaimana kuatnya atau dominasi hawa nafsu manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, manusia mereka itu mengilmui tentang kehidupan dunia ini, akan tetapi terkait ilmu akhirat mereka ghafilun, mereka itu lalai. Mereka tahu tentang urusan dunia saja, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi urusan akhirat mereka lalai, mereka tidak peduli tentang kehidupan akhirat kelak. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan mayoritas manusia tidak memiliki ilmu pengetahuan kecuali dalam urusan duniawi saja. Urusan perkara-perkara yang berkaitan dengan dunia saja. Akan tetapi terkait dengan ilmu akhirat mereka seolah-olah tidak tahu sama sekali. Dan ini celaan bagi orang-orang yang hanya mengusahakan, mengupayakan apa yang ada di dunia saja. Mereka lalai tentang apa yang membuat dia kekal kelak di akhirat. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Ada orang-orang yang dia menginginkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Perniagaan
di dunia yang tidak pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, yaitu innalladzina yatluna kitaballah. Yang pertama, orang yang senantiasa membaca kitabullah, membaca Al-Qur'an, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, yaitu orang yang senantiasa menginfakkan berupa harta yang Allah berikan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itulah yang mengharapkan, yang menginginkan, yaitu perniagaan bersama Allah yang tidak akan pernah merugi. Perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Inilah 3 sifat, ya. 3 orang, 3 golongan yang ketika berniaga tidak akan pernah merugi. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, innalladzina yatluna kitaballah, yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Ikhwatul Islam, ketahuilah bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu ada petunjuk bagi kaum muslimin. Ada bimbingan di sana. Ketika seseorang membacanya dan berusaha untuk mentadabburinya, dia tidak akan pernah merugi. Karena Al-Qur'an itu di dalamnya ada petunjuk, ada ilmu yang dapat membedakan, sehingga dengan ilmu tersebut kita, orang yang membaca dan mentadabburinya, dapat membedakan antara mana yang hak, mana yang batil. Maka dengan catatan seorang itu dapat hidayah, dapat petunjuk, dapat cahaya membaca Al-Quran, dia membaca dan mentadabburinya. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang Al-Quran. Allah sifati Al-Quran itu memiliki 4 sifat. Di dalam satu ayat Allah berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, qad ja'atkum mau'idhah. Ketahuilah bahwasanya telah datang kepada kalian mau'idhah. Yang pertama, Allah sifati Al-Quran sebagai mau'idhah, peringatan bagi kita semuanya. Karena di dalamnya ada kisah kaum yang durhaka kepada Allah, Allah azab. Orang yang senantiasa durhaka kepada Allah, Allah azab. Ini peringatan bagi kita. Bisakah kita mengambil pelajaran? Kata Allah, sifat yang pertama Al-Quran itu adalah mau'idhah, peringatan. Wa shifa'un lima fis sudur. Sifat yang kedua, Al-Quran Allah sifatnya sebagai shifa'un lima fis sudur, penyembuh bagi apa di dalam hati kita, yaitu penyakit hati. Obat bagi penyakit hati. Itu Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Allah sifati wahudan, sebagai petunjuk bagi kaum muslimin. Al-huda di sini Asy-Syaikh Abdurrahman Sa'di rahimahullah mengatakan, yaitu al-ilmu bil haq, yaitu ilmu. Di dalam Al-Quran itu ada petunjuk, artinya ilmu dengan kebenaran dan dapat mengamalkan kebenaran tersebut. Kemudian yang terakhir Allah sifati dalam ayat tersebut rahmatun lil mu'minin. Di Al-Quran itu Allah sifati sebagai rahmat bagi kaum mukminin, orang-orang yang beriman, sebagai ladang pahala, ya. Kemudian hendaklah kita kaum muslimin menjadikan Al-Quran itu sebagai pelipur lara, sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Nabi SAW, anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi, ya Allah jadikanlah Al-Quran ini sebagai pelipur hatiku, wa nura sadri, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai cahaya di dalam hatiku, wa jala'a huzni, dan sebagai air yang dapat membersihkan hatiku, wa dhahaba hammi, dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai sesuatu yang dapat menghilangkan kesedihanku. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya membaca tanpa mentadabburi. Kata Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, atau hati mereka yang sudah mati atau kami kunci? Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah, orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi, yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk baginya hidup di dunia ini. Maka barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian mentadabburi, niscaya hidupnya akan terarah, hidupnya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu
wa taala. Kaum muslimin wa zumratal mu'minin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian di dalam ayat tadi salah satu perniagaan yang tidak pernah merugi kata Allah Subhanahu wa taala wa aqamus shalah, yaitu orang yang senantiasa ketika hidup di dunia ini mendirikan salat, yaitu menjaganya. Ketika salat dia mendatangkan syarat-syaratnya, rukun-rukun salat, wajib-wajib salat dan semua hal-hal yang dapat menyempurnakan salatnya. Dia datangkan semuanya. Bukan hanya salat-salat begitu saja, lepaskan kewajiban, tidak. Akan tetapi dia benar-benar peduli bagaimana salatnya ini bisa khusyuk, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah, dan banyak yang kita ketahui bahwasanya salat itu adalah awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah. Salat adalah amalan yang pertama kali kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Apabila salat hamba itu baik, niscaya akan mudah perjalanan berikutnya. Akan tetapi apabila salatnya sudah jelek, maka dia akan khasira, akan merugi dan akan berat perjalanannya kelak di akhirat. Nauzubillah. Kaum muslimin sedang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sehingga ketika kita mengerjakan salat dengan sebaik-baik mungkin, maka salat itu kata Allah Subhanahu wa taala tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah kita sebagai benteng tameng bagi kita, bagi diri kita, supaya tidak mengerjakan tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan mungkar. Maka ketika seseorang salat akan tetapi masih juga berjalan maksiatnya, perhatikan salat. Berarti ada yang salah dengan salat kita. Kaum muslimin sedang jamaah salat Jumat rahimakumullah, di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan as-salatu nur. Salat itu sebagai cahaya, ya, cahaya untuk kehidupan kita, cahaya untuk hati kita. As-salatu nurun kata Nabi SAW. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa ma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di antara sifat orang yang berniaga dan tidak akan pernah merugi, yaitu Allah jelaskan dalam surat Fatir tadi, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yaitu orang yang senantiasa menginfakkan hartanya, sebagian hartanya, baik secara rahasia maupun terang-terangan. Kaum muslimin, inilah sifat dari orang-orang yang mengharapkan perniagaan, orang-orang yang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, dan perniagaan bersama Allah tidak akan pernah merugi kata Allah Subhanahu wa taala, lan tabur. Ya, tidak akan pernah merugi. Artinya dia pasti mendapat pahala, mendapat ganjaran di akhirat kelak. Pasti. Dia membaca Al-Qur'an pasti Allah ganjar di akhirat. Dia sholat di dunia, pasti Allah ganjar, akan mendapat pahala di akhirat kelak, dan dia akan menikmati pahala tersebut. Yang kemudian yang ketiga, ketika seorang berinfak, berletih dia kerja, mencari uang, dia infakkan di jalan Allah. Sebagian, tidak semua, sebagian yang Allah rizkikan kepada dia, dia infakkan kepada orang yang miskin, orang yang membutuhkan, karena Allah Subhanahu wa taala. Baik secara sirran, rahasia, tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala. Dia transfer ke rekening sebuah lembaga dakwah dan seterusnya. Atau secara terang-terangan dalam rangka memotivasi yang lain, tapi tetap dia jaga hatinya. Dia ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, yarjuna tijaratan lan tabur. Orang yang seperti ini yaitu orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi kata Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum muslimin, terkait dengan poin yang ketiga, yaitu bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena sifat kaum orang beriman itu suka memberi, dan itu yang seharusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, as-sufla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menasihati kaum mukminat, para ummahat, para nisa, para perempuan, kata Nabi SAW, aku diperlihatkan kepadaku neraka. Dan aku melihat neraka itu banyak penghuninya dari kalangan wanita. Apa yang Nabi katakan kepada wanita? Sehingga mereka selamat dari api neraka. Tasaddaqna. Perbanyaklah oleh kalian wahai para wanita bersedekah. Bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, as-sadaqatu tudfi'u al-khati'atu kama tudfi'ul ma'un nar. Kata Nabi SAW, kaum muslimin sedang jamaah salat Jumat rahimakumullah, sedekah itu dapat memadamkan dosa atau menghapuskan dosa sebagaimana api itu dipadamkan oleh air. Kaum muslimin sedang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka sudah selayaknya kita ya bermanfaat bagi sesama. Karena Nabi SAW khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia. Manusia yang paling afdol, manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk sesama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.